Renungan Harian GBI IFLC Tangerang, Selasa, 14 April 2026. Tema: Penyangkalan diri. Menghargai penebusan Kristus melalui darah-Nya yang mahal. Pembacaan firman. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, "Kuduslah kamu, sebab Aku kudus." Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan, selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu, bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 1 Petrus 1, 14-19. Pembahasan. Penyangkalan diri dalam kehidupan orang percaya bukan sekedar menahan diri dari hal-hal tertentu, tetapi merupakan proses batin yang mendalam, di mana terjadi sebuah perubahan orientasi hidup dari aku sebagai pusat menjadi Tuhan sebagai pusat. Dalam konteks iman Kristen, penyangkalan diri berakar pada teladan Yesus Kristus, yang menunjukkan ketaatan total kepada kehendak Bapa, bahkan sampai pada pengorbanan diri. Setiap manusia memiliki kecenderungan alami untuk mengikuti keinginan diri sendiri, seperti ingin hidup dalam kenyamanan, ambisi, ego, atau bahkan dosa. Namun orang yang telah menyangkal diri, berarti menyadari bahwa tidak semua keinginan itu benar atau membangun. Kebanyakan orang menganggap penyangkalan diri sebagai sesuatu yang memperbudak dirinya. Namun bagi orang percaya di dalam Tuhan, pemahaman akan penyangkalan diri sebagai suatu kebebasan. Kenapa? Karena ketika seseorang menyangkal diri secara tidak langsung, dia telah terbebas perbudakan emosi, ambisi, bahkan dosa yang membelenggu diri secara pribadi, dan hidup dalam kekudusan Tuhan. Dalam 1 Petrus 1, 14-19, kita diajak untuk memiliki sikap hidup sebagai anak-anak yang taat. Artinya, kita tidak lagi mengikuti cara hidup lama yang penuh dengan keinginan dosa. Dulu kita mungkin hidup tanpa arah yang benar, tetapi sekarang kita dipanggil untuk hidup berbeda, yaitu hidup dalam kekudusan. Alasan utama mengapa kita harus hidup demikian adalah karena kita telah ditebus. Penebusan itu bukan dengan sesuatu yang biasa, seperti perak atau emas, tetapi dengan sesuatu yang sangat berharga, yaitu darah Yesus Kristus. Pengorbanan Yesus menunjukkan betapa besar kasih Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, sikap menghargai darah Yesus dapat ditunjukkan melalui penyangkalan diri. Kita belajar meninggalkan dosa, mengendalikan diri, dan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dengan demikian, hidup kita menjadi respon yang nyata atas kasih dan pengorbanan Yesus yang telah menebus kita. Perenungan. Apakah saya telah menyediakan waktu yang terbaik untuk Tuhan di pagi hari ini? Dalam setiap keputusan yang saya ambil, apakah saya lebih mengikuti keinginan diri sendiri atau kehendak Tuhan? Apakah selama ini saya sungguh menghargai pengorbanan Yesus dalam hidup saya? Penerapan. Pesan pada hari ini, dalam kehidupan sehari-hari, penyangkalan diri juga berarti kita mau mengalah, mau mengampuni, dan tidak selalu memaksakan keinginan sendiri. Misalnya, saat kita ingin marah, kita belajar menahan diri. Saat kita ingin melakukan hal yang salah, kita memilih untuk taat kepada Tuhan. Semua itu adalah bentuk nyata bahwa kita menghargai pengorbanan Yesus. Quotes. Menghargai darah Yesus bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi tentang bagaimana kita hidup setiap hari. Ketika kita berani menyangkal diri dan memilih kebenaran,
disitulah kita sedang menunjukkan bahwa pengorbanan Yesus tidak sia-sia dalam hidup kita. Doa dan permohonan. Bapa yang baik, terima kasih atas firman-Mu hari ini, mengajari kami untuk memahami dengan benar akan konsep penyangkalan diri. Bapa, kuatkan iman kami untuk selalu percaya padamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayat pedoman. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yosua 1:8.